Ya, kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Protes karena harga kedelai yang terus naik mencapai Rp14.600 per kilogram, perajin tahu tempe se-Jawa Barat mogok produksi selama 3 hari. Berbagai cara dilakukan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. 1.000 pelajar pecahkan rekor pemain egrang terbanyak di Ciamis. Hujan deras menyebabkan bencana longsor dan tanah bergerak di Ciamis dan Tasikmalaya. Di Ciamis, tebing penyangga tembok setinggi 5 meter longsor mengancam 2 rumah warga dan pengguna jalan. Sementara itu di Tasikmalaya, longsor dan tanah bergerak merusak 2 rumah warga dan mengancam bangunan sekolah dasar. Setelah diguyur hujan seharian, tembok penahan tebing TPT di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis longsor. Akibatnya 2 rumah yang berada di bibir tebing ikut terancam tergerus longsor pada Sabtu pekan kemarin. Menurut pemilik rumah, Emma, longsor disebabkan pemindahan letak saluran air atau drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Saluran air yang semula berada di seberang jalan dipindahkan ke depan rumahnya, sehingga mengakibatkan air mengikis pondasi TPT menyebabkan kirmir longsor. Dulu mah kan ada pembuangan airnya di sebelah atas ke ini Pak, sebelah seberang. Kalau sekarang PU tuh bikin saluran air ke sini, jadi kalau hujan besar dari atas semua ke sini, terus kan pondasi yang kirmir jalannya habis terkikis sama air, jadi pondasi saya yang tergerus. Gitu. Hari berikutnya, longsor kembali terjadi dan merambat ke tebing yang berada di samping. Bahkan tembok tebing sudah retak dan harus ditopang menggunakan bambu. Selain mengancam 2 rumah warga, longsor juga mengancam pengguna jalan jika terjadi longsor susulan. Penghuni 2 rumah yang terdampak kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara longsor dan tanah bergerak yang melanda jalan penghubung antar kecamatan di Tasikmalaya terus meluas. Lebar badan jalan yang semula 5 meter kini hanya tinggal 1 meter. Jalan terpaksa ditutup karena cukup berbahaya jika dilewati kendaraan. Selain itu, bencana longsor dan tanah bergerak yang terjadi di Desa Giri Kencana, Kecamatan Parung Ponteng pada Jumat pekan lalu menggerus bagian dapur salah satu rumah warga. Total ada 3 rumah warga yang terdampak. 1 rumah tergerus longsor, 1 rumah ambruk, dan 1 rumah yang berada di bibir tebing terancam. Seluruh keluarga yang rumahnya terdampak memilih mengungsi ke tempat yang aman. Itu rumah runtuh itu karena terjadi pergerakan tanah terus, sehingga jam 7 itu rumah langsung ambruk ya? Ambruk gitu. Jadi ada berapa rumah yang terdampak Pak? Terdampak 3 rumah ya? 3 rumah. Yang terancam Pak sekarang ada berapa? Terancam ini termasuk ini ada sekolahan nih yang paling utama, yang paling saya takutkan karena ini untuk pendidikannya. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Negeri Parung Pontang, Tasikmalaya untuk sementara waktu dihentikan karena bangunan sekolah terancam longsor. Pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan Tasikmalaya bersepakat proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Gedung sekolah bisa dipergunakan kembali namun menunggu rekomendasi dari pihak BPBD. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama PT Adaro Energi Indonesia menyalurkan bantuan ratusan paket sembako kepada warga terdampak bencana tanah longsor di kantor Kecamatan Bogor Selatan. Uluran tangan ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban warga. Menyusuri area permukiman padat penduduk di Kampung Jerokuta, RW 15, Kelurahan Bondongan, Kota Bogor. Tim Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama PT Adaro Energi Indonesia dan Camat Bogor Selatan menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak bencana tanah longsor beberapa waktu lalu. Bantuan dari pemirsa setia SCTV Indosiar ini diterima langsung oleh warga yang kondisi rumahnya rusak karena tergerus air sungai. Alhamdulillah sangat terbantu sekali ya. Dari bantuannya saya banyak mengucapkan terima kasih
karena sudah membantu ya bisa meringankan beban saya aja gitu, beban sekeluarga gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Adaro, YPP, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, SCTP, dan Indosiar. Sekali lagi saya banyak ucapkan terima kasih. Selain diberikan secara langsung ke rumah warga, paket bantuan sembako juga diserahkan ke kantor Kecamatan Bogor Selatan untuk disalurkan ke warga lainnya yang juga terdampak bencana alam beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, hari ini kami terima 250 paket sembako yang insya Allah akan segera kami distribusikan kepada warga kami yang terdampak bencana alam longsor yang terjadi di beberapa pekan yang lalu. Paket bantuan sembako yang dibagikan kepada warga berisi beras, minyak goreng, tepung terigu, mie instan, dan teh celup. Pemberian paket sembako ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi warga yang terdampak bencana. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Tasikmalaya dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari upacara di atas rakit di sebuah danau hingga peragaan busana tradisional dari kreasi barang bekas. Menggunakan rakit kayu dan perahu, para pejabat pemerintah Kecamatan Tanjung Jaya menyusuri Danau Sanghyang, Kabupaten Tasikmalaya. Bukan untuk berwisata, mereka menuju tengah danau untuk melangsungkan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Tak hanya untuk meneladani semangat Sumpah Pemuda, upacara di atas rakit bambu yang mengapung di danau juga bertujuan untuk menghidupkan kembali potensi wisata situs Sahyang yang meredup akibat pandemi COVID-19. Dengan dilaksanakan upacara ini, mudah-mudahan bisa mengangkat kembali destinasi situs Sahyang dengan berkunjung atau datangnya lagi para pengunjung ke situs Sahyang sehingga situs Sahyang kembali bangkit kembali. Jika di Kecamatan Tanjung Jaya, Hari Sumpah Pemuda diperingati dengan upacara unik di tengah danau, di Kota Tasikmalaya para pelajar SMA dan SMK mementaskan pertunjukan busana adat tradisional dari berbagai daerah Nusantara. Namun, siapa sangka pakaian adat yang dipakai oleh para peserta dibuat dari barang bekas yang biasanya hanya menjadi sampah. Bahan bekas seperti plastik kresek, botol plastik, koran, kardus hingga karung goni disulap menjadi baju adat yang tak kalah indah dan unik dengan desain baju di butik. Ini temanya itu kayak gemerlap kemasan gitu dari kita mengambil tema dari bahan bekas juga yang dikreasikan sebaik. Bahannya apa aja nih? Bahan yang diambil buat roknya itu pakai kawat dirangkai, terus kemudian pakai kantong kresek kita ambil dari sampah juga, dan kalau untuk sayapnya ada dari kardus bekas yang dipilok lalu kemudian pakai botol bekas. Rupanya, sekolah telah mengajarkan para siswanya untuk berkreasi dengan barang bekas, salah satunya menjadi baju adat. Dan pada gelaran inilah para murid bisa unjuk karya hasil kreasi mereka kepada masyarakat. Ini sebetulnya memang di sekolah pernah ada kegiatan Satas Recycle namanya. Jadi memang anak-anak diminta untuk mengkreasikan barang bekas untuk menjadi sebuah kostum seperti ini. Nah, kebetulan ada karnaval jadi ditampilkan di sini. Tak hanya pelajar SMA dan SMK yang menampilkan kreasi mereka. Gelaran peragaan busana ini juga menampilkan pelajar sekolah luar biasa yang juga ikut berlenggak-lenggok dengan pakaian adat di atas karpet merah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Ribuan pelajar Ciamis berhasil memecahkan rekor jumlah peserta egrang terbanyak se-Indonesia. Festival egrang selain untuk memecahkan rekor juga menanamkan kecintaan generasi muda pada budaya Sunda. Pertengahan minggu lalu, lapangan Astana Gede, Kawali, Kabupaten Ciamis dipadati ribuan pelajar. Bukan untuk memperingati Sumpah Pemuda atau sekadar berolahraga, tapi lebih dari 1.000 orang pelajar ini berupaya untuk memecahkan rekor jumlah pemain egrang terbanyak di Indonesia. Masing-masing pelajar memakai ikat Sunda berjalan menggunakan egrang dalam waktu tertentu. Berjalan menggunakan 2 bilah bambu ini sebenarnya bukanlah sekadar permainan. Ada filosofi yang melatar belakangi budaya permainan egrang, yaitu keseimbangan dalam menjalani kehidupan, membentuk karakter yang tenang, sekaligus melatih kesabaran.
warisan nenek moyang bisa terjaga, bisa diteruskan oleh anak-anak. Orang di sana sangat mengandung banyak filosofi. Satu, keseimbangan. Karena keseimbangan antara lahir dan batin, keseimbangan antara berbagai macam. Festival Egrang sebagai salah satu permainan tradisional Sunda yang sudah melegenda digagas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai muatan pendidikan karakter berbasis budaya Sunda. Pembentukan karakter, jadi pembentukan karakter dengan berbasiskan budaya lokal Jawa Barat. Jadi mereka punya pemikiran, silakan punya pemikiran internasional, silakan pinter, silakan cerdas, tapi yang sukses ke depan adalah tetap mereka punya karakter dan ciri khas bangsa. Dihadiri Gubernur Jawa Barat dan istri, 1.000 pelajar berhasil memecahkan rekor peserta Egrang dengan memakai ikat Sunda dengan jumlah pemain terbanyak se-Indonesia. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.